Kasus Nikita Mirzani versus Reja Gladys makin seru ya. Bukan cuma soal uang 4 miliar, tapi juga soal kekuatan media sosial dan batas antara edukasi, kritik, dan tekanan. Jadi gini guys, Nikita Mirzani menyuarakan soal produk skincare ya, yang katanya sih diduga tidak sesuai dengan aturan BPOM. Lalu terjadilah komunikasi hingga Reza Gladys akhirnya mentransfer uang 4 miliar rupiah agar Nikita diam. Nah, ini titik krusialnya ya. Apakah suara kita di medsos itu bentuk edukasi atau kritik di publik? Ataukah diam-diam menjadi alat negosiasi dan dianggap tekanan? Nah, kalau kita bicara hukum, jika itu murni pendapat publik ya, itu harusnya sih dilindungi. Tapi kalau ada niat tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan, bisa masuk pasal pemerasan. Masalahnya guys, di era digital kayak sekarang itu pengaruh medsos itu kuat banget. Jadi apakah tekanan medsos itu bisa disebut sebagai pemaksaan? Ini belum jelas di hukum Indonesia. Menurut kalian kalau influencer, selebriti, artis bicara soal fakta tapi akhirnya dibayar untuk diam, itu etis nggak sih? Komen ya, karena ini bisa jadi presiden penting untuk dunia digital dan hukum kita. Banyak orang yang bilang yang penting tidak melanggar hukum. Tapi guys, apakah semua yang sah secara hukum otomatis juga etis? Kasus Nikita Mirzani versus Reja Gladys bisa jadi contoh menarik untuk kita bahas. Jadi Nikita Mirzani mengklaim ya adanya kesepakatan secara lisan bahwa Reza Gladys akan membayar sejumlah uang agar Nikita Mirzani tidak lagi membahas produk skincare yang menurutnya bermasalah. Kalau perjanjian ini sah guys, artinya secara hukum tidak ada paksaan ya. Tapi kita bisa bertanya, apakah membayar agar orang diam itu adalah tindakan bermoral? Mari kita lihat dari dua sisi ya, dari sisi hukum nih. Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata menyebut di ayat keempat ya, sebab yang halal. Jika kesepakatan yang dilakukan bukan untuk menutupi kejahatan atau sebuah pelanggaran, maka sah secara hukum. Sekarang mari kita lihat dari sisi moral ya. Jika seseorang tahu produknya bermasalah dan bukan memperbaiki, malah memilih untuk membayar agar tidak disinggung lagi, ini bisa jadi problem etik guys. Apakah ini bentuk tanggung jawab ataukah hanya beli diam? Jadi memang ya guys, hukum dan moral adalah dua ranah yang berbeda. Tapi ketika moral hilang dari proses hukum, yang tersisa adalah pembenaran tanpa keadilan. Pertanyaannya, apakah kita sedang membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar? Ini lawyer RG nyebut-nyebut petinggi Polri lengkap dengan nama dan jabatannya. Ya, disebut mengintervensi kasusnya NM sehingga Dr. O dan Dr. S tidak dipanggil dan ditetapkan jadi tersangka. Wih, lengkap nama dan jabatan dan tuduhannya. Ngeri loh ini, ya. Dan sayanya yang nyebutkan kok anak buahnya. Anak buahnya dikorbankan lagi sama lawyernya. Ini aduh, parah nih. Ini kalau kemudian petinggi Polri-nya tidak terima, saya kena tuh. Lengkap nama dan jabatan serta tuduhannya loh. Ini kenapa ya? Panik? Atau kenapa Mas Bro? Kok sampai seperti itu Mas Bro? Pengacara RG minta gelar perkara khusus. Niru-niru perkara yang di Medan. Pengen minta gelar perkara khusus, yakin. Saya heran ya, padahal sudah ada penetapan tersangka NM. Asistennya sudah tinggal P21. Ini kok sekarang minta gelar perkara khusus, yakin. Kalau ternyata nanti digelar perkara khusus, ternyata pimpinan sidang, pimpinan gelar menyatakan bahwa tidak cukup bukti dan dinyatakan ini bukan tindak pidana, gimana dong? SP3 dong, diberhentikan perkaranya. Apa nggak jadi bumerang tuh? Ini gimana sih, panik apa gimana sih? Bingung juga. Kita lihat aja lah, wetensi drama yang tidak putus-putus perkara, Nick Mirini drama yang tidak pernah putus-putus. Tinggal siapa yang kuat-kuatan ini. Ya, NM menggugat Wan Prestasi atau menggugat secara perdata si RG melalui pengacaranya. Kenapa Bang?
menurut abang apa alasannya NM dan melalui pengacara menggugat secara perdata? Ya ini merupakan salah satu strategi ya, strategi NM ataupun pengacaranya ingin menunjukkan secara hukum tentunya bahwa ini merupakan peristiwa perdata bukan peristiwa pidana, sehingga nanti ketika ini diperiksa di persidangan ini dijadikan dasar bahwa nantinya tunjukkan kepada hakim bahwa ini peristiwa perdata sehingga NM bisa nanti diputus bebas murni atau free sprach ya. Ini strategi. Tetapi kalau saya sendiri secara pribadi saya lebih sepakat untuk pra peradilan. Kenapa? Iya, ini lawyer pasti akan punya strategi masing-masing ya. Kenapa saya memilih pra peradilan? Balik lagi, banyak tokoh-tokoh besar yang walaupun sudah ditetapkan tersangka kemudian diputus perkaranya tidak dilanjutkan. Prof Edi melawan KPK, Hedi Hiarit sampai sekarang nggak dilanjutkan. Ya banyak lagi lah profesor-profesor yang ketika menang kemudian perkaranya nggak dilanjutkan. Tetapi kembali lagi saya harus menghormati keputusan yang diambil oleh Bang Fahmi sebagai pengacara dari NM, karena pasti beliau lebih tahu lebih tahu bukti-buktinya, kondisi psikologis di sana seperti apa. Saya hanya ingin menyampaikan pandangan hukum saya dalam konteks ini, upaya apa yang menurut saya lebih baik. Gitu pandangan saya. Salam smart konsumen. Tapi yang terbaru ini kan belum ada update-nya dari kejaksaan. Dari pihak kamu sendiri sudah terima salinannya pakai PS19 atau seperti apa? Kabar terbaru dari kejaksaan? Ya jadi begini, kalau soal P19 itu antara penyidik dan jaksa penuntut itulah merupakan kewenangan mereka. Tetapi secara koordinasi kita bisa melakukan koordinasi. Nah, jadi informasi yang kami peroleh terakhir ya, juga rekan-rekan media juga mengetahuinya melalui Kasipenkum bahwa pelimpahan dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu mulai di tanggal 5 Mei. Dan kemudian untuk lanjutannya kami belum mendapatkan informasi apapun dari jaksa penuntut umum. Yang pasti kami juga belum mendapatkan informasi bahwa saksi U dan saksi S sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Artinya, ya kalau dugaan kami ya kembali kepada bahwa ada niat ya, dugaan kami ya kembali ada niat penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa secara utuh. Artinya ada perbuatan dugaan obstruction of justice seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kemudian upaya kami seperti itu. Ya kalau memang ada pelanggaran kode etik, pelanggaran dugaan tindak pidana, ya kami minta Bapak Kapolri melakukan kewenangannya terhadap atasan pimpinan penyidik. Karena apa? Tidak mungkin dong penyidik bawahan itu berani melakukan tanpa izinnya. Seperti itu. Berarti ada dugaan penyidik sengaja mengulur waktu agar kita masa penanganannya bisa seperti apa? Saya lebih ekstrim. Kalau saya bilang ini dugaan saya adalah berupaya untuk tidak memenuhi petunjuk jaksa. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk menambahi tadi tentang perjanjian, gila aja lah kalau ada klien kami berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin ah. Ini dia dipaksa, ditakut-takuti, produknya direview, dijelek-jelekin. Ya, artinya kemudian diancam, kemudian ada yang penghubungnya, inisial O, disuruh bayar biar NN tutup mulut. Seperti dikatakan senior kami tadi. Nah kan gila nanti kalau kemudian ini menjadi sebuah kebutuhan prestasi. Ya kan lucu. Masa ada orang yang ditekan, diancam, kemudian sepakat membuat perjanjian, lalu kemudian ada di situ saksi ya sebagai tergugat Kapolri Kejagung. Aneh. Jadi Justru yang kembali itu mestinya kami menggugat. iya. Kita kan kreditur, kami nunggu dulu. Kepada pidananya, kami akan lakukan gugatan nanti. Sejauh ini respon Reza Gladys apa? Gugat berat apa? Ya justru respon klien kita ini sangat tidak terima gitu loh. Kalau berbicara masalah perikatan kan klien kita ini sebagai kreditur. Dia bingung dan saya udah berdiskusi pada senior saya 20-an tahun beracara nggak pernah melihat ada wawancara seperti ini. Masa kreditur yang juga berprestasi lebih itu. Kalau ada perjanjian itu, nah ini kan ada perjanjian, lalu digugat. Baru yang saksinya adalah tergugat satu, Kapolri Kejagung. Luar biasa kalau majelis hakim memutuskan bahwa